Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahira Nurhoyunisa dari Ilmu Komunikasi S1. Di sini saya akan mereview atau merangkum kembali jurnal yang berjudul Sarana Komunikasi Politik Umat Kristiani di Indonesia, Studi Peran Partai Damai Sejahtera atau PDS, yang ditulis oleh Bapak Yandi Hermawandi. Pada pes-pes perubahan sosial politik di Indonesia, baik masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi 1998. Peran umat Kristiani di pentas politik nasional tidak bisa dianggap remeh. Perubahan sosial pada 21 Mei 1998, Gerakan Reformasi membawa angin segar bagi sekelompok sekretarian atau berbasis agama. Secara jelas, teori ini mengungkapkan bahwa agenda penting DGI mendukung Parkindo adalah pertama, mempertanyakan dan sikap keberatan DGI atas keberadaan Kementerian Agama dan pengadaannya oleh pemerintah Indonesia. DGI khawatir bahwa pengadaan Kementerian Agama akan menggiring Republik Indonesia ke arah negara Islam. Dan kedua, isu negara Islam yang berkaitan dengan masalah dasar negara. Dalam isu kedua ini, DGI meminta Parkindo untuk senantiasa menjaga kehidupan, kemajemukan, dan menghindari dasar negara agama tertentu, terutama Islam. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik yaitu sebagai proses interest aggregation atau penggabungan kepentingan, penyaluran aneka pendapat dan inspirasi masyarakat yang beragam, kemudian mengatur sedemikian rupa serta menampung dan menggabungkan pendapat dan aspirasi tersebut. Yang kedua, sebagai sarana untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, sebagai penghubung penerjemah antara pemerintah dan warga negara. Partai-partai politik umat Kristiani dari Orde Lama ke Orde Baru. Pemilu pertama Indonesia diselenggarakan pada tahun 1995. Saat Republik Indonesia masih berusia 10 tahun, RI sejak diproklamirkan 17 Agustus 1945 telah memilih menjadi sebuah negara hukum yang menganut demokrasi. Sebenarnya sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, pemerintah Indonesia sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal 1946. Keinginan itu termuat dalam Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 30 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Pada masa ini terjadi banyak sekali pergantian kabinet dan perdana menteri. Menurut Alfian, UUD 1950 yang mencerminkan demokrasi liberal seperti yang terdapat di beberapa negara barat memberikan peranan yang sangat penting kepada Dewan Perwakilan Rakyat sementara karena ia menentukan nasib pemerintah atau eksekutif yang berkuasa yang menentukan hidup matinya kabinet. Masa pasca Orde Lama adalah masa-masa sulit bagi partai umat Kristiani. Dalam perjalanannya berarti Parkindo dan Partai Katolik hanya ikut 2 kali pemilu, yaitu 1955 dan 1971. Sedangkan Partai Katolik berada di urutan ke-7 dari semua suara sah. Kesimpulan dari jurnal dan rangkuman ini adalah gerakan partai politik umat Kristiani di Indonesia memang memberikan warna tersendiri dalam sejarah bangsa Indonesia. Kalangan umat Kristiani dan khususnya partai politik umat Kristiani telah memberikan kontribusi berharga bagi kemerdekaan maupun masa setelah kemerdekaan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.